Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina adzabannar. Quran surah Ali Imran ayat 190 191. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa id akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Quran surah Al-Baqarah ayat 82-83. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Fala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah wa ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Quran surah Al-Hasyr ayat 18, 19, 20, 21, 23 dan 24. Mari kita awali perjumpaan malam ini dengan membaca doa. Semoga tahun baru Islam 1444 Hijriah yang saat ini menghampiri kita membawa keberkahan hidup, kebaikan rizki, dan keluarga yang bahagia. Amin ya Rabbal. Kita awali dengan doa. Kenapa kita mengawali dengan doa? Rasulullah bersabda, laisa syai'un akramah 'alallah minad du'a. Ibu, bapak, tidak ada hal yang membuat engkau mulia di hadapan Allah kecuali bergantung kepada Allah dengan doa. Surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah pada Allah, mintalah pada Allah, maka siapa yang rajin meminta hajatnya dikabulkan. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher manusia. Siapapun yang berdoa pasti diijabah. Kalau tidak diijabah berarti ada masalah keimanan yang kita rasakan. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya untuk mengabulkan doa kita. Ayo malam ini kita berdoa dulu yuk. Semoga yang hadir di tempat ini insya Allah masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdik. Wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka binikmatika alai wa abu'u bidambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik. Ya mukallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah, hainya lemes. Udah makan? Oh belum, pantas lemes. Ayo dong, tahun baru kok loyo. Adik-adik, keep your spirit. Mana semangatnya?
Jamaah. Apa itu? Saya doakan yang semangat rezekinya melimpah. Saya doakan yang semangat rumah tangganya sakinah. Saya doakan yang semangat untuk ibu-ibu uang belanjanya ditambah. Saya doakan yang semangat hutang dan cicilannya lunas. Saya doakan yang hadir, insya Allah tahun depan berangkat ke Baitullah. Nah gitu dong. Coba ya. Jamaah. Nah gue suka gaya lo. Gitu dong. Anak-anak itu, adik-adik muda itu harus semangat. Mentalitasnya harus kuat. Sebab syabun nasa'a bi ibadatillah. Anak-anak yang taat kepada Allah punya mental yang bagus. Jadi harus punya mental dan semangat yang luar biasa. Apalagi the power of emak. Kalau emaknya loyo, rumah tangganya loyo. Karena emak ini energizer. Ibu tahu energizer, tenaga. Kalau sudah tenaganya kuat, insya Allah rumah tangganya kuat. Sehat bu? Sehat bu? Sehat? Mana semangatnya? Sehat? Ibu, engkaulah wanita yang... Mana suaranya? Lagi. Ibu, engkaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi, mengandung terus. Wow, gitu dong. Semangat dong. Jamaah. Boleh saya buka dengan pantun? Ternyata saja kebanyakan reng matura engki. Saya bikin kula. Kula neka lahir dengan situ Bondo, tapi andi ibu kelahiran Sumenep Lenteng. Jadi Taretan. Thank you. Boleh saya buka dengan pantun adik-adik? Kalau saya ngomong pantun dijawab cakep ya. Beli baju ke Surabaya. Naik bajai ke kota Jakarta. Hati Riza senang dan bahagia menatap hamba Allah calon penghuni surga. Ibu beli baju bersama Novi, punya celana jeans jarang dicuci. Untuk ibu-ibu yang mau selfie, izin dulu sama suami. Jamaah, yang ini khusus ibu boleh? Bapak jangan cemburu ya. Boleh bu? Beli baju ke Sungai Kakap. Makan es degan ke Brastagi. Buat ibu-ibu yang semangat. Cakapnya loyo lagi. Buat ibu-ibu yang semangat. Naik oktav 1 lagi. Buat ibu-ibu yang semangat, saya doakan suaminya tak kawin lagi. Jamaah, senang saya, bahagia, happy, bangga. Walaupun ini malam terakhir di Pontianak, demi Allah ini pertama kali saya ceramah di tempat yang luar biasa dan bertetangga dengan jamaah.
Belum pernah saya ceramah berjiron dengan yang sebelah sana itu. Allahu Akbar. Ini kali pertama saya punya tetangga yang luar biasa. Sekaligus pelajaran dalam hidup. Baru pertama di sini saya berceramah dan di sampingnya adalah kuburan. Masya Allah. Yang saya hormati keluarga besar Bani Jaidin. Masya Allah, KB, BJ. Semoga keluarga besar ini selalu dalam ridho dan cinta Allah. Semoga keluarga besar ini selalu dalam kebaikan dan keberkahan Allah. Amin. Yang saya hormati Sahibul Bait Haji Fauzan. Semoga senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan hidup. Yang saya hormati Bapak Kiai Abdul Salam yang sudah hadir, semoga diberikan keberkahan dan keistiqamahan. Yang saya hormati Ketua KBBJ Pontianak Bapak Muhammad Solehan, semoga senantiasa selalu dalam berkah ridho dan cintanya Allah. Dan yang saya cintai Ketua Pelaksana Bapak Sarijan Aziz, semoga dalam cinta dan karunia Allah. Yang saya cintai para ustadz yang mohon maaf hadir di tempat ini, namun Riza Muhammad Ad-Dhaif tidak mampu menyebutkan satu persatu namanya. Semoga yang hadir, ustadz, ustazah, asatid, asatiza, para alim, tokoh masyarakat, al-mukarram, al-mukarramah, semua yang duduk di sini, insyaallah mulai malam ini hidup kita senantiasa dalam penjagaan dan ridha Allah. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil. Jamaah, sekarang kita berada di bulan Muharram, betul? Cuman sayang banyak orang yang tidak paham bagaimana bersikap dan beramal saleh di bulan yang disebut haram. Namanya saja Muharram, berasal dari kata haram, artinya diharamkan berbuat maksiat, disucikan untuk meningkatkan amal saleh. Maka bulan ini ada beberapa amalan yang sangat penting. Yang pertama, Quran surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jamaah, satu tahun ada 12 bulan. Kalau bulan Islam terhitung dari 1 Hijriah, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Yastrib atau yang lebih dikenal dengan Madinah. Maka sekarang perjuangan Nabi sudah masuk 1444 Hijriah. Dan nama-nama bulan Islam itu juga punya dan beda dan khusus beda dengan bulan-bulan Masehi. Adik, kalau bulan-bulan Masehi ada Januari, Februari, Maret,
April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau bulan Islam tidak, karena punya kemuliaan sendiri. Diawali dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Dzulhijjah. Nah ibu, di antara 12 bulan ini, Pak, di antara 12 bulan ini, minha arba'atun hurum. Anda akan bertemu dengan 4 bulan suci. Orang berpikir suci cuma bulan Ramadan. Tidak. Di luar Ramadan ada 4 kemuliaan. Buktinya malam ini selalu identik dengan pembagian rezeki untuk anak yatim. Kenapa? Karena ini bulan kebaikan, bulan suci. Harusnya sadar. Minha arba'atun hurum itu Anda akan bertemu dengan bulan di mana Allah mengabulkan doa. Ibu, bulan ini kalau ibu berdoa demi Allah tidak tertolak. Bulan ini yang duduk di sini mengajukan proposal kepada Allah pulang dengan tidak membawa kecewa karena ini adalah bulan keberkahan, bulan haram di mana Allah melipat gandakan amal soleh dan mengabulkan doa-doa seorang hamba. Jamaah, kemarin puasa enggak? Cius, semuanya puasa enggak? Kok jawabannya lemas? Halo. Kalau saya panggil halo, situ jawab hai. Halo. Hai. Halo, halo, halo. Hai, 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 hai. Masya Allah. Jamaah. Harusnya kita kemarin puasa tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan Asyura. Nabi berkata, yasumu Asyura ahtasibu adallah ayyukaffirus sanata allati qablahu. Siapa yang berpuasa kemarin? Nggak sekarang loh ya. Siapa yang berpuasa kemarin, maka ayyukaffirus sanata allati qablahu. Demi Allah, orang yang berpuasa 1 hari saja di tanggal 10 Muharram, maka dosanya diampuni 1 tahun sebelumnya. Wow! Keren gak? Kenapa gak puasa? Sudah tahu keren, kenapa gak puasa? Karena kita terlalu lalai. Andaikan kita paham bulan-bulan Hijriah dan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan, maka kita akan mencari sunnah-sunnah nabinya. 4 bulan suci itu adalah Zulqaidah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Jamaah, ya sudahlah, sudah lewat kemarin tanggal 10 Muharram. Sekarang masih ada sisa ke belakang. Ayo isi dengan kebaikan dan ketaatan. Kok bau durian sih? Hah? Oh, ini kampung durian? Serius? Kalau memang benar bagasi mobil saya masih kosong belakangnya. Pantes kok bau durian. Jadi nanti habis acara kita pesta durian. Wow. Jamaah. Alhamdulillah. Materi saya kali ini tidak jauh-jauh dengan tetangga kita. Halo. Materi kita kali ini nggak jauh-jauh dengan jiran kita. Bapak pikir, ibu pikir ceramah saya cuma dinikmati Anda. Salah. Sebelah juga pada nguping. Ibu nggak ngelihat? Sebelah pada nguping loh. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Ini kalinya saya pertama ceramah. Komunitasnya bukan dari cuman makhluk ada, tapi makhluk gaib juga ada.
Masya Allah. Jamaah. Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh kehidupan dunia sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia semen, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, Ustadz Riza. Punya masalah sama gue. Sampai segitunya ekspresinya. Ustadz Riza mati. Jamaah, memang betul, ya enggak? Mau presiden ke, camat ke, lurah ke, ustadz ke, artis ke, tekek ke, semua pasti mati. Inilah pelajaran yang kita ambil malam ini. Dan kita bersyukur materinya pas banget. Karena di sebelah kita adalah rumah masa depan. Jamaah. Jamaah. Anda pikir mereka tidur, Pak? Mereka dengar, Pak? Ibu. Makanya kalau lewat di kuburan jangan lupa salam kepada ahli kubur. Betul? Assalamualaikum ya ahlul diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Lewat dengan pelan karena mereka menjawab. Mereka menjawab, cuman Anda tidak dengar. Kalau Anda dengar, apa yang terjadi? Assalamualaikum ya ahlul diyar minal muslimina wal muslimat. Waalaikumsalam. Halo. Lucu deh kita. Ya enggak? Terlalu termakan film yang judulnya Suster Ngesot. Sekarang yang paling tren adalah Pengabdi Setan 2. Belum lagi serial Susana. Indosiar menawarkan Grandong. Masih banyak hantu pocong lah, kuntilanak lah, gondoruo lah. Itu sebenarnya bohong. Bu, kadang ibu nggak sholat tahajud gara-gara ada tetangga sebelah meninggal. Mau ke kamar mandi takut. Heran deh gue, itu tidak benar dalam Islam. Jamaah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Jangan banyak bertanya tentang ruh. Sebab ruh adalah urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi qalila. Dan engkau tidak banyak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Ibu, hantu pocong, pocong keren, pocong ngesot, pocong duduk, itu semua bohong. Kita dihina loh Pak. Kita dihina. Ibu tahu tata cara pemakaman Islam itu dengan dipocong. Tetapi dibikin film seolah-olah tata cara pemocongan Islam akan menimbulkan hantu dan kejahatan. Anda harusnya tersinggung, cuman tata cara Islam yang dipocong. Tetapi herannya pocong dijadikan main-mainan untuk menakut-nakuti manusia. Padahal demi Allah hal itu tidak pernah terjadi. Belum ada sejarah yang namanya mereka ada. Jamaah, kalau sudah ruh itu diletakkan di kubur, demi Allah tidak akan pernah keluar dari kubur. Apalagi ada anggapan ruh pulang ke rumah jalan-jalan. OMG, hello.
Makanya Bapak jangan mendebak-nebak ruh. Saya pernah dapat tantangan, Pak, oleh para dukun. Namanya Late Night Show di Trans TV. Saya dihadapkan dengan para dukun. Dan para dukun berbicara tentang ruh, hantu. Dan saya jelaskan apa pendapat Anda tentang hantu dan ruh. Saya jelaskan, ruh itu urusan Allah. Syariatnya sudah benar. Dan ketika ruh dikubur, maka demi Allah, ruh yang di kuburan sudah melewati alam barzah yang tidak akan pernah keluar lagi. Bu, kau mengandung. Ibu, ketika manusia keluar dari alam rahim, masuk lagi bisa? Bisa, Pak? Ketika bayi sudah keluar, masuk lagi bisa? Bisa. Sama, ketika ruh sudah dikubur, ruh sudah berada di alam barzah, bisa lagi keluar ke dunia. Jangan pernah bilang bisa keluar ke dunia. Tidak akan pernah ruh itu keluar dunia. Yang ada kita datang ke kuburan untuk mendoakan. Jamaah. Ustadz, tapi demi Allah, aku melihat wujud orang yang meninggal itu menggodaku, Ustadz. Dia tarik-tarik bajuku. Apakah ada? Kalau ditarik itu benar. Tapi yang narik bukan ruh yang sudah mati, tapi dia adalah qarin. Secara hadis, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Surat Az-Zukhruf 36. Kalau Anda tidak berzikir, maka qarin, kembaran Anda, jin akan menggoda Anda dan membisikkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Jadi Bu, kalau kita meninggal, qarin dalam tubuh kita keluar. Tiap orang ini punya jin, Pak. Bu, Ibu punya jin, saya pun punya jin. Yang pernah membuat Anda marah, sombong, benci, iri, dengki, nyakitin orang, ngomongin orang. Itu semua godaan kerjaannya qarin, jin yang ada dalam tubuh kita. Jadi ingat, kalau ada orang mati, qarinnya ini keluar dari kuburnya, ruh yang meninggal tetap di kuburnya. Jadi yang jadi-jadian, yang menakut-nakuti orang itu bukan yang mati, tetapi jin dalam qarin orang yang mati itu menyerupai wajahnya. Makanya Ibu takut. Jamaah, banyak orang yang berpikir ruh almarhum itulah yang keluar. Apalagi terbang. Apa enggak sedih, Bu? Ibu enggak sedih keluarga Ibu dibilang jadi hantu? Sedihlah. Sampai menjadi urusan perbincangan satu kampung. Jadi hantu. Sampai segitunya ruh yang ada di kubur tidak pernah menjadi hantu. Ruh yang ada di kubur tidak pernah keluar dari kuburnya. Yang menjadi hantu, yang menggoda orang itu adalah qarin yang pernah menempel dalam tubuhnya, yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Hingga Anda berprasangka buruk kalau si fulan atau fulana menjadi hantu. Jamaah. Kita kan sekarang ngaji Quran ya. Kita ngaji Quran dan ngaji hadis, bukan ngaji cakna. Cakna siapa? Cakna ruah. Cakna siapa? Cakna ruah. Cakna artinya cak kocak seta gena. Cakna, enggak bisa agama itu. Cakna siapa? Cak ruah. Enggak bisa cakna. Ibu. Allahumma rahamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atra wa
waj'alhu lana hujjatai ya Rabb. Adik, surat pertama dalam Al-Quran adalah surat kok Al-Baqarah sih? Ya Allah, kalian ini ngaji di mana? Aduh. Surat pertama dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Surat kedua Al-Baqarah. Surat ketiga Ali Imran. Surat keempat An-Nisa. Surat kelima Al-Ma'idah. Surat keenam Al-An'am. Surat ketujuh Al-A'raf. Surat kedelapan Al-Anfal. Surat kesembilan At-Taubah. Surat kesepuluh Hud. Surat ke-11. Surat ke-10 bukan. Surat ke-10 jamaah. Surat ke-9 At-Taubah. Surat ke-10 Yunus. Padahal saya mancing. Surat ke-10 apa? Yunus. Surat ke-11 Hud. Surat ke-12 Yusuf. Surat ke-13 Ar-Ra'd. Surat ke-14 Ibrahim. Surat ke-15 Al-Hijr. Surat ke-16 An-Nahl. Surat ke-17 Al-Isra. Surat ke-18 Al-Kahfi. Surat 19 Maryam. Surat 20 Toha. Surat 21 Al-Anbiya. Kalau Anda tak tahu nama-nama surat, apakah Anda betul-betul belajar Quran dengan baik? Mangkana ngaji cakna kacakna. Cakna ruah, cakna ria, cakna engkok, cakna bokna. Tak bisa ngaji kacakna. Kita punya konsep Quran. Buka Quran, bukan hadis. Benih cakna kacakna. Mon ngaji cakna kacakna. Apa jadinya umat Islam? Kita nggak boleh seperti ini, Pak. Kita punya pedoman Quran untuk dipelajari. Jamaah. Kalau tidak mempelajari Quran, banyak orang yang berkhianat kepada Quran. Karena apa? Meyakini Quran petunjuk, tapi kelakuannya justru melanggar larangan-larangan Quran. Adik, kalian yang di pesantren pasti hafal satu hadis, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Khairukum, yang terbaik, man ta'allama Quran, seseorang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Berarti mempelajari tidak cukup membaca. Membaca boleh, pahalanya 1 huruf 10. Tetapi apakah membaca cukup? Tidak cukup. Ibu, dan kula yakin empean maca Quran. Tapi tenkula belum yakin empian melaksanakan apa yang diisi dalam Al-Quran. Kok begitu? Survei membuktikan. Khusus yang hadir. Halo. Khusus yang hadir. Tolong yang hadir jujur. Angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Halo. Badah. Badah setangga caca orang. Saya heran deh. Saya heran. Ibu dan bapak yang pernah membicarakan jeleknya orang, berarti Anda kanibal. Tahu kanibal? Suka makan daging manusia yang berupa bangkai. Loh, kok begitu Ustaz? Bukankah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dilarang berprasangka, dilarang menjelekkan dan mengkambing hitamkan orang, dan dilarang membicarakan kejelekan orang. Siapa mampu dengan mulutnya
Siapa mampu dengan mulutnya membicarakan aib dan keburukan saudaranya, maka Allah berkata di surat ini, Anda seperti makan daging saudara Anda yang sudah mati. Makanya ibu-ibu yang suka ngomongin orang, selamat, Anda adalah penikmat daging manusia. Halo? Nggak sadar? Mau ngaca-caca orang. Halo? Quran banyak dikhianati karena cuman dibaca. Adik, kalian ngaji bukan sekedar iqra kitabak. Bukan cuman membaca, tetapi harus memahami. Apa manfaatnya membaca tak paham? Kekera apa jang pikirannya kemana-mana. Karena imam baca surat, ente tak tahu maknanya. Sedangkan Quran yang dibaca adalah dialog antara Anda dengan Allah. Bu, kok lemes? Kenapa? Sakit hati karena makan daging manusia? Bu, orang kalau cuma baca Quran tak tahu artinya salah paham. Akhirnya apa? Dia tidak mengerti apa yang dibaca, padahal itu larangan. Kalau sudah salah paham, susah. Apa makna salah paham? Kemarin ada ibu-ibu telepon suaminya, Mas, apa? Aku diperkosa, Mas. Kurang ajar. Siapa yang memperkosa kamu? Istriku. Pembantumu sendiri yang laki, Mas. Salim, Mas. Kurang ajar Salim. Kenapa dia bisa memperkosa kamu? Emas yang kirim WA apa sama Salim? Saya nggak ngapa-ngapain. Cuman saya kirim WA sama Salim. Lim, nanti kalau mendung, hujan turun, angkat rok ibumu. Setelah angkat rok ibumu, tolong masukin burungnya. Masya Allah. Halo. Karena salah pengertian, sorong angkat rok makna, sasaan detik makna si angkat rokna. Jamaah, jangan salah paham. Quran kalau tidak dibaca akhirnya salah paham. Umat Islam ini ngaji bubeni cakna kacakna, tetapi harus baca iqra kitabak, Quran dan hadis. Kita harus membuka, harus berguru, mencari tafsir, kitab tafsir dan mempelajari dengan benar. Demi Allah, kita akan berkah dengan ajaran Quran. Jamaah. Hidup ini pasti akan mati. Betul? Saya yakin yang bertetangga di sini lebih peka. Karena langsung setidaknya kadang-kadang dia bisa mendengarkan jeritan-jeritan, bahkan tangisan-tangisan tetangga kita yang ada di sebelah. Bu, Bapak tahu proses kematian itu seperti apa? Inilah yang diajarkan Rasulullah dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah 4258. Aktsiru dzikra hadimil ladati yaknil maut. Tolong banyak mengingat kematian. Tolong banyak mengingat penghancur kelezatan dunia, yakni kematian. Karena banyak orang yang jarang berzikir tentang kematian. Padahal kematian tiap hari diumumkan. Betul? Ibu yang pakai baju biru siapa namanya? Siapa bu? Empean seranya mana? Hah? Siapa? Hah? Ibu siapa namanya? Ira. Ibu turunan Madura? Oh bukan. Ibu Ira turunan Melayu. Berapa usianya sekarang bu? 47. Oh 42. Kemarin Syekh Ali Jaber itu meninggal 44. Berarti 2 tahun lagi.
Lah betul. Kalau berkaca kepada Ustadz Arifin Ilham almarhum 49. Kalau Uje dan Olga Saputra 40 sudah lewat. Berarti siap-siap. Berapa tahun lagi? Kalau 2 tahun lagi. Ibu Ira, boleh saya pinjam namanya? Boleh? Ikhlas? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengumuman duka cita telah meninggal dunia di kediamannya Ibu Ira 42 tahun. Jamaah, bukankah Anda ambil pelajaran dari pengumuman ini? Betul? Kalau Anda saat ini datang ke rumah tetangga karena ada suami tetangga yang meninggal, besok bisa jadi rumah Anda akan didatangi tetangga karena suami Anda yang meninggal. Betul? Hari ini Bapak datang ke rumah tetangga karena istri tetangga yang meninggal, anak tetangga yang meninggal, orang tua tetangga yang meninggal. Besok jadi siap-siap rumah Anda akan dikibarkan bendera kuning. Tetangga akan datang ke rumah Anda karena istri Anda, anak Anda, orang tua Anda yang meninggal. Kok nggak pernah siap-siap untuk mengibarkan bendera kuning, Pak? Datang ke tetangga yang meninggal itu pelajaran. Kalau rumah Anda siap-siap akan menjadi rumah duka. Ibu Ira, saya panggil nama ibu contoh, Bu. Tapi belum tentu ibu mati di usia 44. Bisa jadi besok pagi. Iya kan, Bu? Dan belum tentu ibu yang dipanggil bisa jadi sebelah kiri ibu. Bisa jadi belakang ibu yang pakai kerudung hitam itu. Jamaah, tuh panik enggak? Ya panik lah, masa enggak? Jamaah, pengumuman duka cita, rumah duka, meninggalnya orang itu adalah zikir kematian, az-zikrul maut, yang harusnya menyadarkan kita. Kita pun siap-siap untuk menggelar acara karena cepat atau lambat rumah kita akan menjadi rumah duka. Jamaah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Berarti tiap orang sudah ditetapkan usianya, tiap orang sudah ditetapkan waktunya, maka siap-siap untuk mempersiapkan pulang menuju Allah. Apa Bapak enggak nengok rumah sebelah? Nangale kapatok? Kura patok? Jamaah, ya Allah, rumah kita, Bu. Itu loh. Bu, ibu harusnya punya perhiasan atau aksesoris di rumah yang banyak mengingat mati. Belilah keranda mayat. Taruh di ruang tamu. Jadi begitu ibu duduk di ruang tamu, innalillah. Jamaah, belilah batu nisan. Tulis nama kita. Ira, wafat segera, tempel di dinding. Jadi begitu masuk ruang tidur, ya Allah, kenapa Anda jarang beli aksesoris kematian? Ibu, dijual satu paket kain kafan menjelang kematian 400.000, lengkap semuanya. Belilah. Satu aja. Taruh di rumah. Boh, keruah tak bagus. Wah, benar bagus tak bagus. Justru semakin banyak Anda membawa pengingat kematian di rumah, inilah yang disebut aktsuru dzikra hadimil ladati, yaknil maut. Perbanyaklah mengingat kehancuran kelezatan dunia. Memang itu perintahnya. Ibu, kenapa Anda disunahkan berdatangi orang sakit, Pak? Karena orang sakit mengingatkan kita akan kematian.
Ibu, kenapa yang sudah tua rambutnya tidak boleh disemir dengan warna hitam? Karena tanda kematian putihnya rambut setelah hitam. Makanya ibu-ibu yang sudah tua tak boleh tampil lebih muda dengan semer warna hitam. Karena apa? Itu larangan. Karena putihnya rambut setelah hitamnya tanda-tanda kematian. Jamaah, Nabi berkata, setiap orang yang menghadapi sakaratul maut, ibu, bapak, sakaratul maut ini akan terasa sakit kalau nafas Anda sudah sampai di dada. Nabi berkata, kalau dicabutnya ruh sudah sampai di dada, setiap orang yang mau mati akan merasakan 300 kali bacokan pedang ditancapkan ke dada. Ya Allah. Bapak, 300 kali bacokan pedang ditancapkan ke dada. Betapa hebatnya, sakitnya sakaratul maut. Dan setiap orang belum lagi ibu dengar suara ngorok. Coba bapak dengerin suara orang yang sudah menghadapi sakaratul maut. Matanya ke kanan ke kiri, bu. Ke kanan ada malaikat, ke kiri adalah setan. Di kanan malaikat membisikkan, la ilaha illallah. Di kiri setan, jangan bilang la ilaha illallah. Ingat hartamu, ingat duniamu. Tetapi malaikat bilang la ilaha illallah. Sebab kata Nabi, wa ya'tihi kalamihi akhiru la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang menutup nafas terakhirnya dengan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Makanya ibu bingung. Didatangi istri, sudah lupa istri, anaknya lupa. Karena sejatinya orang mati yang akan mati tidak memikirkan apa-apa. Sejatinya orang semua akan meninggalkan Anda semuanya. Suami Anda tidak akan setia lagi kalau Anda sudah dicabut nyawanya. Ibu, apakah ketika ibu mati bapak ikut dikubur? Abini pole. Betul? Abini pole, ki ganteng, ki ngoda, ki gagak. Bapak, Pak, apakah bapak mati istriku dikubur? Ya enggak. Hari itu dia Tang laki mati. Tang laki mati. Saare teluare lain boleh. Siapa jadi ya? Oh lanceng. Oh lanceng. Mak genteng. Oh. Poron. Jamaah. Tidak ada yang setia dengan Anda. Istri meninggal, suami pergi. Suami meninggal, istri pergi. Orang tua meninggal, anak-anak juga pergi. Yang Anda bawa apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Nah, itu yang gue cari, cuy. Ahsanu amala, yang akan Anda bawa Bapak Ibu adalah amal. Mana rumah Anda yang megah? Mana mobil Anda yang mewah? Mana perhiasan Anda yang Anda banggakan? Mana suami Anda yang ganteng? Mana anak-anak Anda? Semuanya akan meninggalkan Anda dikubur dengan kesendirian. Dan yang akan menjadi teman Anda adalah amal soleh. Inilah yang dibutuhkan. Sebab kita nggak tahu loh umur kita ini sampai di berapa dan kapan. Saya yakin bulan ini di antara kita akan ada yang dipanggil. Saya yakin bulan ini di antara kita ada yang dipanggil. Bagaimana?
Siap? Panik enggak? Panik enggak? Panik enggak? Ya paniklah, masa enggak? Jamaah, siap tak siap, muda, tua, anak kecil, siapapun, kita harus siap. Dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Jamaah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Hafal dengan kalimat itu? Anda di keranda, Bu. Anda di keranda, Pak. Sampai dikubur, dimasukkan ke lahat. Ingat kata Nabi, wa ya'tihi malakani fayujli lisanihi fayakulani lahu. Datanglah dua malaikat yang akan menghampiri jenazah. Jamaah, ketika sudah dikubur, habis dikubur, 7 langkah keluarganya meninggalkan. Masa? Masa bisa roboh ini? Jamaah, 7 langkah manusia, keluarga, kerabat, habis menguburkannya, sudah tak ada orang lagi. 7 langkah terakhir, wa ya'tihi malakani, datanglah malaikat berbarengan ruh. Ruh orang mati langsung ditarik sementara di langit pertama, tempatnya Nabi Adam. Sampai di atas, dibalikkan lagi ke kubur. Ya Allah, ya Allah. Ibu bayangkan, ruh dibalikkan ke kubur dan Anda diikat begini, Bu. Ya Allah, engkau lah mati. Boh, dia Maria. Mak beteng. Boh, ada kuburan. Boh, engkau lah mati. Wah, Marina. Jamaah, Bapak sadar, Pak? Ya Allah, aku udah mati ya, Rom. Ya Allah, tapi ibu nggak bisa ngomong. Anda hanya berbicara dalam hati. Ya Allah, ya Allah, bermaria, ya Allah, ya Allah. Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi. Datanglah 2 malaikat mendudukkan jenazah. Ibu bapak, Anda nggak bisa duduk, ditempelkan di batu, didudukkan sama malaikat. Malaikat yang mendudukkan, Anda tak punya tenaga. Habis duduk, ditanya oleh 2 malaikat, Marabbuka, Marabbuka. Ditanya dengan kalimat pertama, Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau ruh yang baik, mulutnya terkunci, tapi kulit dan tangan yang menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Madinuka, Madinuka, apa agamamu? Ruh yang baik, kulit dan tangan yang berbicara, dinil Islam. Ditanya lagi, Mahada rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang diutus membawa risalah? Huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayudrik, dari mana Anda tahu? Qara'tu kitab Allah wa amantu bihi, aku baca Quran dan aku beriman kepada Quran. Lalu turun suara dari langit, hamparkan permata dari surga, buka pintu dari surga untuk menaringi kuburnya. Berikan banyak kenikmatan surga, karena hamba ini adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah. Masya Allah. Halo. Bagaimana jenazah yang suka bermaksiat? Jenazah yang suka ngomongin orang? Jenazah yang suka curi duit suami? Jenazah yang sering membuat kehebohan? Jenazah yang tidak sopan, jenazah yang banyak melakukan kezaliman. Sama bapak ibu ditanya, Marabbuka, siapa engkau? Apa? Siapa Tuhanmu? Dia menjawab,
La adri. Ana la adri. Ana la adri. Dia bilang, saya tak tahu. Madinuka. Ana la adri. Ana la adri. Ma hada rajul lagi busafikum. Ana la adri. Ana la adri. Jawabannya cuma ana la adri. Ana la adri. Kalau tidak percaya, tanya sama tetangga kita. Halo. Ya Allah. Terus ibu dan bapakmu santai-santai. Sudah tahu rumah kita di depan mata kita pas. Masih mau santai. Anda pikir itu enggak punya kehidupan. Demi Allah di kubur itu yang mendengar cuman binatang, pecutan malaikat, azab kubur, semua yang mendengar cuman binatang. Untuk jin dan manusia tak tahu apa yang terjadi. Tetapi seandainya Anda peka seperti binatang, maka demi Allah jeritan-jeritan mereka akan sampai ke tempat ini malam ini. Sekali-kali lah tidur di kuburan. Jamaah. Ustadz bikin lelucon? Bukan. Syekh Ar-Rabi untuk mengobati hatinya yang keras. Kalau sudah sholatnya tidak khusyuk, dia akan tidur di kuburan semalam suntuk untuk membangkitkan keimanannya. Coba Bapak Ibu sekali-kali rekreasi alam kubur. Enggak usah jauh-jauh. Di sinilah pinggir gali kuburan, buat ibu tidur semalam gantian aja. Enggak usah lama-lama, per orang 3 jam. Ya Allah. Rasakan tempat 2 kali 1 meter itu. Tembok ketemu tembok, gelap. Apa yang Anda ingat? Masih ingat suami yang ganteng? Masih ingat istri yang bahenol? Masih ingat duit? Anda tidak akan ingat semua itu. Yang diingat, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Inilah pelajaran yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Siapakah orang yang paling cerdas? Nabi berkata, "Aktsaruhum limauti dzikrah wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada." Ulaikal akyas, orang yang paling cerdas, orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan menuju mati. Bu, jangan pernah membalas orang yang menyakiti kita. Biasa nareng matur ne kata tare mamun sakit orang. Korang ajar. Apa? Mata perong colok dai perong colok dami gula. Enggak usah membalas. Apa manfaat Anda membalas keburukan orang? Enggak ada manfaatnya. Wa atbi'is sayyi'atul hasanata tamhuha. Balaslah keburukan dengan Enggak usah buang-buang energi untuk membalas keburukan orang. Anda didolimi, cukup Anda berdoa kepada Allah. Sebab thalathu da'awatil mustajabat. 3 doa orang yang tidak tertolak. 3 doa orang yang mustajabat. Yang pertama, da'watul matlum. Doa orang yang disakiti. Halo. Kalau Anda disakiti, santuy. Bangun tengah malam, wudu. Ya Allah. Ya Allah. Mati itu orang, Pak. Mampus itu orang, Bu. Karena siapa yang menyakiti orang, orang itu diam tidak membalas. Dia bangun tengah malam dan mendoakan orang yang menyakiti agar dibalas perbuatannya, maka Anda dalam masalah besar. Jamaah, jangan suka menyakiti orang. Kalau dia berdoa, doanya tidak tertolak. Yang kedua, dakwatul musafir, doa yang musafir. Seperti saya malam ini keliling Indonesia berjalan untuk berdakwah, maka doa kami tim ini tidak akan ditolak oleh Allah karena kita masuk dalam golongan musafir.
Yang ketiga, da'watul walidaini ala walidihima. Doa orang tua kepada anaknya tidak akan tertolak. Maka perbanyaklah berdoa menghadapi orang-orang yang menyakiti kita. Jangan dibalas dengan keburukan, apalagi punya dendam yang tidak akan selesai. Jamaah, terakhir boleh? Boh, lanjut. Boh, sampai konsen apa? Kul 12. Boh, ada suara kul 12. Jamaah, terakhir boleh ya? Inilah 7 amalan yang siap membuat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu tahu Kiai Haji Maimun Zubir almarhum rahimallah? Ini kiainya orang NU, Masya Allah. Meninggalnya di jam tahajud, saat sholat tahajud di depan Ka'bah Baitullah. Apa enggak pengen kita meninggal? Meninggal dalam keadaan sholat tahajud di depan Ka'bah. Makanya jenazahnya dimakamkan di Ma'lah. Ma'lah itu adalah tempat pekuburan Siti Khadijah. Almarhum Kiai Haji Maimun Zubir dimakamkan di Ma'lah, setara dengan tempatnya Siti Khadijah. Inilah kalau Allah ingin memuliakan seseorang, ternyata tidak hanya kalangan Nabi yang bisa dimuliakan. Orang biasa pun akan setara dimuliakan seperti Nabi, asalkan taatnya, baiknya, akhlaknya luar biasa. Maka semoga kita pulang dengan husnul khatimah. Yang pertama, jangan lepas dari wudu. Nabi berkata orang yang seling mengulang-ulang wudu tandanya orang yang dicintai Allah. Kalau orang sudah dicintai Allah, maka Allah letakkan di surga. Yang kedua, tolong sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Mohon maaf kebaikan taretan. Setuju? Selalake dilarang sholat compok nah. Karena lalaki neka ketu sholat nengi masjid. Untuk laki-laki tidak diperkenankan di rumah, tapi di masjid. Karena memang kewajiban laki-laki memakmurkan masjid. Ibu jangan pernah mengizinkan suami Anda sholat di 5 waktu. Kalau ibu membiarkan suami Anda sholat di rumah, lama-lama suami Anda akan berubah statusnya menjadi suami soleha. Jamaah, 5 waktu di masjid ya. Tolong tantaritan, tidak ada hadis, tidak ada ayat yang membolehkan laki-laki sholat di rumah. Sampai detik ini pun kalau Anda punya bukti membolehkan laki-laki tanpa udur sholat di rumah, bawa ke hadapan saya. Surat berapa dan ayat apa, hadis apa yang membolehkan laki-laki sholat di rumah. Laki-laki itu wajib di masjid. Buat apa bangun masjid kalau laki-laki sholat di rumah? Betul? Maka amalan yang kedua, tolong laki-laki sholat di masjid. Yang ketiga, jangan tinggalkan amalan sholat tahajud tiap malam. Masya Allah, sholat tahajud akan menjadi penerang kubur kita. Yang keempat, biasakan sholat duha 4 rakaat tiap pagi. Yang kelima, baca Quran tiap hari minimal 10 ayat sebelum tidur. Yang keenam, puasa Senin dan yang ketujuh terakhir, sedekah. Ibu tahu awal mula saya kenapa bisa jadi Ustadz TV? Karena saya main sinetron di SCTV, judulnya Pesantren Rock
Endral. Sekaligus bertemu jodoh saya di sana. Ibu tahu kenapa saya main sinetron? Karena saya pernah membantu suami istri operasi atas penyakit yang diderita. Suatu ketika ada seorang laki-laki bawa motor, di depannya ada bapak tua pakai gabah. Remnya blong. Kalau dia lurus nabrak orang itu. Akhirnya menjatuhkan diri dan jatuh ke aspal. Pas jatuh tidak ada yang luka, tapi langsung lumpuh total. Wah, saya juga kaget. Kenapa orang ini? Tanpa pikir panjang saya bawa ke rumah sakit. Saya bilang ke dokter, tolong dicek. Dokter sudah ngecek. Orang ini patah tulang ekor. Mohon maaf, kalau sudah patah tulang ekor 70% tidak bisa ditolong. Jadi selamatnya cuma 30%, Dok. Betul. Karena secara agama tulang ini akan hancur Bapak Ibu, dikubur. Tetapi ingat, ada satu tulang yang tidak hancur. Itu adalah tulang ekor. Besok manusia akan disiram dengan air setelah kiamat pertama. Air kedua akan bangkit seperti kecambah dari tulang ekor masing-masing orang. Orang kalau sudah kena tulang ekor rata-rata tidak selamat. Tetapi karena saya ingat hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai kau tolong saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Saya bilang sama dokter, operasi dok, oke. Berapa biayanya dok? 60 juta. Mati gue. Berapa dok? 60 juta. 2006. Uang itu besar, 60 juta. Tolong, kalau ingin menyelamatkan orang ini jangan nanggung-nanggung. Baik dok, operasi saja. Mohon maaf, administrasi tanda tangani dulu. Dan tolong bayar DP. Masya Allah. Orang sudah mau mati masih ingat DP. Berapa DP-nya dok? Separuh, 30 juta. Mana ada uang saya 30 juta? Kerja waktu itu saya sebagai karyawan cuma 1 juta rupiah sebulan. Tapi saya punya tabungan 1 unit mobil Timor bekas taksi. Apa yang terjadi Bu? Apakah Anda bisa berkorban untuk orang lain? Ini ujian keimanan. Saya jual mobil Timor itu 29 juta. Belinya 30 juta. Rugi 1 juta. Uangnya saya pakai DP untuk operasi orang yang saya bantu. Sudah operasi di ruang ICU, tambah biaya lagi. Terus dokter bilang pelunasannya 31 juta. Karena saya nggak punya uang, saya pinjam uang kotak amal masjid. Saya pinjam kotak amal masjid 30 juta Bapak Ibu. Saya pakai untuk operasi orang ini. Lunas, alhamdulillah. Setelah operasi tetap nggak bisa ngomong. Dia cuma mau ngomong sama saya pakai isyaratnya. Bapak mau ngomong apa? Dia cuma mengucapkan terima kasih sambil menangis. Semua kita lakukan untuk saling membantu. Saya ajak orang ini ke rumah saya. 3 hari di rumah saya. Besoknya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati. Sudah mobil saya habis. Minjam kotak amal 31 juta. Yang diperjuangkan mati. Ya Allah. Ujian apa ini ya Rab? Baru 1 hari tahlilan. Besok hari kedua jam 1 malam saya diketok pintu rumahnya. Begitu saya buka ada perempuan. Ibu siapa? Ibu siapa? Ada anak yang kecilnya. Saya anaknya bapak yang meninggal. Oh ini istrinya. Ternyata istrinya yang meninggal datang ke rumah. Kenapa? Sakit asma. Mati gue. Tanpa pikir panjang saya bawa ke rumah sakit. Tolong dok, asmanya kamu baik. Kata dokter, bukan cuman asma. Usus buntunya telah pecah dan meradang di dalam perutnya. Ya Allah. Artinya dok, ususnya harus dioperasi. Operasi lagi? Ya Allah.
Baru kemarin suaminya dok, ya sekarang istrinya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ini ujian. Saya cari uang 55 juta buat operasi bu. Ngutang sana, ngutang sini. Saya yakin Allah tidak tidur dengan perbuatan saya. Sodakoh ini akan menjadi sukses saya di masa depan. Ternyata benar. 2 bulan kemudian SCTV telepon. Halo. Assalamualaikum. Salam. Ini Ustadz Riza. Iya betul. Ustadz bisa nggak main sinetron? Hah? Sinetron? Iya. Bisa. Anda ke Jakarta, tanda tangan kontrak dengan Screenplay SCTV. Kita akan bikin sinetron ini panjang, stripping tiap hari, kurang lebih setahun perjalanannya. Baik, saya datang ke Jakarta, pinjam uang tiket pesawat. Tani besar. Sobung ngempon. Kompes. Berangkat ke Jakarta, tanda tangan. Gimana nggak kaget bu? Saya kucek mata saya. Ini benar angkanya, betul. Ini angkanya berapa? 1,6 miliar. Hah, saya kontrak tanda tangan segini, betul. Anda dikontrak untuk main sinetron ini di angka 1,6 miliar. Masya Allah. Betapa senang saya bu. Uang itu saya belikan rumah untuk ibu saya. Saya belikan mobil untuk ibu saya. Plus modal saya hidup di Jakarta. Itulah awal Anda mengenal Ustadz Lesung Pipit. Jamaah. Teti orang cerek. Terkadang kita cerek untuk urusan sedekah. Terkadang pelit. Padahal as-sadaqatun syai'un alim. Sedekah yang Anda keluarkan akan mendatangkan kesuksesan dan keberkahan. Berapa banyak orang yang doanya dikabulkan dengan perbuatan sedekahnya, bukan solatnya. Karena wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Solat dan zakat, solat dan sedekah adalah jalan untuk dikabulkannya harapan dan doa. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula illa billah. Sedekah yuk. Kan? Sedekah yuk. Nah gitu dong. Sedekah yuk. Yuk. Semangat. Sedekah yuk. Yuk. Nah. Jamaah. Sebentar lagi saya akan mengajak bersedekah dengan kotak keliling. Silakan tim untuk mempersiapkan diri, bawa kantong ajaib. Ibu-ibu yang mau bersedekah niatkan sambil berdoa tawassul bil amal, semoga dengan sedekahnya Allah mudahkan urusannya. Yuk sambil bersedekah kita panggil nama Rasulullah agar mendapatkan syafaatnya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya salatullah ala toha salatullah ala Yasin tawassalna bismillah wa bil hadith
وكل مجاهد لله بأهل البدر صلاة الله سلام الله على طه صلاة الله سلام الله على ياسين أنا ياسين توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله بآل البدر semuanya salatullah salam ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sekali lagi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ana yasin habibillah ana yasin habibillah. takbir. Nanti Bapak Ibu kalau melihat jenazah kafannya tidak terkoyak setelah puluhan tahun dan wanginya tetap harum, berarti itu tanda-tanda jenazah husnul khatimah. Karena orang yang taat biasanya akan dikasih kain kafan dan hanut, obat pengawet mayat langsung oleh malaikat di langit pertama, Pak. Malaikat yang mengoles. Makanya kalau jenazah puluhan tahun kainnya tidak terkoyak, segar, semuanya masih segar, itu bertanda dia meninggal husnul khatimah. Itu tanda-tanda. Maka semoga yang hadir di sini sukses dunia dan bahagia akhirat. Amin. Jamaah, saya itu sama ibu saya. Ibu saya itu stroke 4 tahun, sekarang ada di hotel. Makanya tadi berangkatnya agak telat dikit karena saya nyuapin beliau makan dulu. Karena lumpuh. Tiap pagi saya mandiin, saya gantiin baju, saya gantiin popok. Kemanapun ibu saya pergi, saya gendong dengan tangan saya. Karena saya berdoa kepada Allah sampai akhir hayatnya, izinkan nafasnya berada di pangkuan saya. Banyak orang bilang repot amat, udahlah kasih pembantu. Tidak. Saat kecil dia membopong saya. Saat kecil beliau mengasuh saya, memapah saya, menyuapin saya. Namun sekarang ketika orang tua sudah sakit, semua anak angkat tangan tidak mau mengurusnya. Saya sampaikan kepada orang-orang, mengurus orang tua apalagi sakit, Anda punya kunci keberkahan dan kebaikan hidup. Maka siapa yang ikhlas membawa ibu bapaknya yang sakit dan sabar menjaganya, demi Allah Anda punya tiket kebahagiaan dunia akhirat. Ya Rabbi antal hadi wafiqni lil huda wa nawwir li fuadi wajlud anhu sada. Ya Rabbi antal hadi wafiqni lil huda wa nawwir li fuadi wajlud anhu sada. Ya Rabbi dur ilayya, ya Rabbi
وفقني